وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر الطلاب والطالبات والmuslimin wal muslimat a'azzani wa a'azzakumullah. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang safar, yang mana telah dijelaskan beberapa waktu yang lalu. Kalau kita ini safar menuju tempat yang jauh, bahkan beberapa hari tidak datang, maka ketika datang di rumah hendaknya kita sholat 2 rakaat, yaitu sholat qudum minas safar, dan sholat itu dilakukan di masjid ketika rumah kita dekat dengan masjid. Atau mungkin kita berkendaraan, kemudian karena dekat rumah kita tidak ada masjid yang dekat, yaitu dengan tempat kita berhenti untuk sholat 2 rakaat. Dan ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering tidak diketahui oleh kita kaum muslimin atau diremehkannya. Melanjutkan keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ammal hadis tsani, adapun hadis yang kedua, fa huwa idza qatimal insanu minas safar, apabila manusia itu datang dari safar lain dengan datang dari pasar, datang dari tetangganya, tetapi safar karena safar makna tertentu, perjalanan yang cukup meletihkan. Fal yabda qabla kulli syai'in bil masjidi, maka hendaklah memulai sebelum segala sesuatu kita pergi ke masjid, terutama antum ya di ma'had nanti akan pulang setelah ujian, maka ini jangan dilupakan. Masukkan kertas di saku supaya kita tidak lupa. Tempatkan di pinggir dompet kita atau duit kita, karena orang biasanya dengan duit tidak lupa. Ya, datang dulu ke masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Qabla ayyadkhula ala ahlihi, sebelum orang musafir itu datang ke keluarganya, atau istrinya, atau bapaknya, atau ibunya. Karena manusia ketika pergi pulang berjumpa dengan keluarganya. Sebelum berjumpa dengan keluarga, maka kita datang dulu di rumahnya Allah untuk sholat 2 rakaat. Yabda'u bil masjidi wa yusalli fihi rak'ataini, yaitu memulai datang di masjid dulu. Tidak mengapa umpamanya barang karena dekat dengan rumah kita letakkan dulu lalu kita pergi ke masjid. Kalau jauh dari rumah tidak mengapa barang itu kita bawa ke masjid, karena Rasulullah SAW juga dan para sahabatnya membawa barang itu di masjid. Kalau dikhawatirkan nanti hilang, letakkan barang itu di depan kita. Memulai sholat 2 rakaat namanya sholat sunnah safar. Kenapa? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sanna dzalika li ummatihi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan yang demikian ini kepada umatnya, agar umatnya bisa mengikuti beliau. Fi qawlihi, mengikuti ucapannya beliau, wa fi'lihi, dan juga mengikuti perbuatan beliau, karena Allah Ta'ala menjadikan beliau adalah suri tauladan yang baik. Allah berfirman, laqad kana lakum
fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh teladan untuk hidupmu hai para sahabat, wahai umat Islam, suri tauladan yang paling baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah panutan kita. Kita tidak boleh mengikuti orang yang melanggar, yang menyimpang sunnahnya beliau. Walaupun kita mengamalkan ini tidak ada yang meniru, walaupun kita sendirian, tetapi sunnah harus kita tegakkan. Fakana sallallahu alaihi wasallam idza qatima awwala ma yabda'u bihi wal masjidu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang dari safar, pertama kali yang dituju masjid dulu, kan itu rumah Allah dan tempat yang paling baik, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, inna ahabbal biladi ilallahi masajiduha. Sesungguhnya negeri, tanah, bumi yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya. Karena masjid tempat kita zikrullah, tempat kita istighfar, dan masjid dijaga oleh para malaikat. Makanya orang masuk masjid kana amina, dijamin aman. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan lokasi tempat yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah pasarnya. Karena itu kalau kita tidak ada keperluan, tidak boleh ke sana kemari. Jangan menjatuhkan diri kita kepada kemaksiatan, karena mata ini merekam apa yang dia lihat. Ketika lihat maka itu dibawa ke hati, dan juga merusak zikir kita, merusak pula yang lain. Ini sebab kemaksiatan. Dan orang hidup di kota lain dengan hidup di desa. Di kota banyak melihat kemaksiatan, wanita-wanita yang buka aurat dan juga yang lainnya. Berbeda di tempat-tempat yang jauh dari perkumpulan manusia seperti di desa. Naam yusalli fihi rak'ataini, beliau salat 2 rakaat. Walamma ja'ahu Jabirun radhiyallahu anhu, dan ini pentingnya kita memberitahu kepada teman kita, memberitahu kepada orang yang tidak tahu. Walamma ja'ahu Jabirun radhiyallahu anhu, tatkala sahabat Jabir radhiyallahu anhu datang kepada beliau, liyakhudha samana jamalihi, untuk mengambil uang nilai, yaitu unta yang dibeli oleh beliau, alladzi ba'ahu alaihi, yang mana Jabir menjualnya unta ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang cukup jauh. Qala lahu, maka beliau menasihati. Ini pentingnya nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Adakhaltal masjida wa sallaita, apakah kamu sudah masuk masjid dan sholat 2 rakaat? Dan ini menunjukkan kita kaum muslimin wal muslimat, terutama para penuntut ilmu, sering menasihati, karena nasihat itu banyak manfaatnya. Orang sering lupa, dengan nasihat maka akan menjadi ingat. Dan beliau tidak segan-segan menasihati orang, ya, dan tidak menangguhkannya. Ya, ketika menjumpai hal yang tidak baik, segera beliau membetulkannya. Bahkan juga menasihati anak-anak yang ketika makan dengan tangan kiri, ketika tangannya kesana kemari masuk di nampan, diberitahu, kul mimma yalik wasammillah, makanlah kamu yang di depanmu dan bacalah bismillah. Terutama kita para asatid dan juga yang mendidik anak-anak yang berada di sekolah ibtidaiyah yang lainnya, perlu kita membimbing mereka. Dan juga kita sering menjumpai para santri itu setelah salam itu tengok-tengok ke sana kemari, tidak zikir. Ini perlu kita nasihati, ya, karena manusia digoda oleh syaitan. Makan tidak lupa, tidur tidak lupa, ibadah lupa.
Inilah pekerjaan manusia. Makanya kita diingatkan, fadzakir, berilah peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena peringatan itu akan bermanfaat untuk orang mukmin. Jangan segan, jangan malu di dalam rumah tangga. Kepada siapapun kita melihat, maka kita menasih dengan baik, dengan lembut. Qala la, katanya Jabir, la, belum salat wahai Nabi. Qala udkhulil masjidah, masalah kamu ke masjid, wa sholli rak'ataini, salatlah 2 rakaat. Ini namanya salat qudum minas safar, datang dari bepergian. Dan ini hendaknya antum dari rumah ke ma'had salat 2 rakaat dulu karena safar. Dari ma'had pulang ke rumah salat dulu 2 rakaat, yaitu di masjid yang dekat dengan kita. Tidak mengapa kita agak jauh dengan masjid, ya, karena rumah kita jauh dari masjid, kita singgah dulu. Dan sekarang banyak telepon yang lainnya suruh menjemput saya di masjid. Tidak mengapa, karena amal baik ini untuk kita dan untuk orang yang membantu kita. Wa hadhihi sunnatu, sunnah ini yaitu sunnah salat 2 rakaat datang dari safar, qad ghafila anha katsirun minan nas, banyak manusia yang lupa, ya, datang langsung makan masuk rumah, tetapi dia tidak mampir dulu ke masjid. Imma jahlan, bisa jadi karena tidak tahu. Kalau tidak tahu, Allah Ta'ala mengampuni, namun kita tidak boleh membiarkan diri kita jahil, karena Allah Ta'ala menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu din wajib untuk setiap kaum muslim, laki-laki maupun perempuan. Bidzalika, bisa jadi karena tidak tahu, wa imma tahawunan, ada kalanya menyepelekan atau tidak peduli. Yang nomor 2 ini lebih bahaya. Sudah tahu dalil tidak diamalkan, kecuali kalau orang itu lupa. Maka lupa Allah Ta'ala tidak menghukum, karena Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami kalau kami ini lupa atau salah. Walakin yanbahi lil insani, tetapi wajib untuk manusia ini, tentunya orang mukmin yang punya ilmu khususnya, ayyuhya hadhihi sunnata, hendaknya menghidupkan sunnah ini, ya, ketika safar. Cuma kita tidak boleh berjamaah ketika datang dari safar, rombongan sholat berjamaah tidak boleh, tetapi kita harus sholat sendiri-sendiri. Yang tidak dituntunkan berjamaah jangan dibuat berjamaah. Berapa banyak orang mengadakan qiyamul lail dengan para santrinya, jam 1 malam berjamaah, tidak boleh. Dibanguni, suruh sholat sendiri-sendiri, karena beliau tidak memimpin kita sholat tahajud dengan berjamaah. Wa idza wasala ilal balati, dan apabila sudah sampai di negerinya, di kampungnya, falyakun awwalu ma yabda'u bihi, maka hendaknya pertama kali yang ia memulai dari orang musafir ini, ayat khulailal masjidi, masuk ke masjid, atau bukan di masjid atau tempat sholat. Banyak ada orang di sini mengatakan musola, yang itu tidak digunakan untuk sholat Jum'ah. Tidak mengapa, karena tempat itu digunakan untuk sholat 5 waktu. Wa yusalli rak'ataini, dan hendaknya sholat 2 rakaat. Summa ba'da dzalika yadhhabu ila ahlihi, kemudian setelah itu pergi ke keluarganya, rumah yang dituju. Baik ketika kita pergi ke teman kita yang jauh, atau pergi ke keluarga kita sendiri. Kalau dekat dengan masjid, kita sholat dulu. Ini banyak dilupakan oleh kaum muslimin, bisa juga karena ketidaktahuannya. Inilah perlu kita belajar, atau memang tahawunan menyepelekan hal ini. Amalan sunnah kaum muslimin wal muslimat akan banyak manfaatnya. Pertama, kalau kita luput dari amalan yang wajib, maka amalan sunnah ini bisa menutupi kekurangan kita
ketika kita meninggalkan sholat wajib karena sebab lupa. Dan bab berikutnya bab tahrimi safaril mar'a waqtaha. Mayujad man yaqra. Al-bab at-tasi'atu was-sab'una wal mi'ah. Bab yang nomor 179. Bab tahrimi safaril mar'ati waqtaha. Bab haram wanita itu pergi sendirian. Tetapi laki-laki boleh sendirian, tapi yang baik ada temannya. Ketika tidak ada tidak mengapa, karena tidak ada temannya. Ketika ada berteman. Namun wanita safar sendirian tidak boleh. Dan ini pelanggaran-pelanggaran yang masih dilakukan oleh umumnya kaum muslimin, wanita yang muslimah, karena tidak belajar, dan banyak musibah terjadi, perzinaan, kecelakaan yang lainnya. Dan karena wanita ini mudah dibujuk dan mudah dirayu karena kekurangan akalnya dan karena lemah fisiknya, dan kan juga lemah pula agamanya. Karena banyak peristiwa yang terjadi, perbuatan-perbuatan keji, karena ya di antara sebabnya keluarnya wanita tanpa mahram. Dan ini harus diperhatikan untuk semua kaum muslimin, baik wanita itu masih muda utamanya atau sudah lanjut usia. Karena al-mar'ah, wanita secara umum, walaupun kecil, besar, sudah dewasa atau sudah tua, tetap harus ada mahram. Sekalipun ada penjelasan bahwasanya umroh kalau yaitu atau haji kalau umurnya sudah 50 ke atas tidak pakai mahram, tidak ada, itu berselisih. Itu peraturan orang yang harus kita tolak. Ya, peraturan yang baik adalah Allah, karena Allah Ta'ala yang berhak mengatur kita. Apapun fatwa orang menyelisih Al-Quran, menyelisih Sunnah, wajib kita tolak, karena kita wajib tamassuk bil Quran was Sunnah. Ini terutama untuk orang umroh atau yang haji, katanya tidak mengapa oleh travel. Ini kalau umur sekian nanti dimahromi orang. Gimana orang lain mau memahromi dirinya? Nah, kita mencari duit harus dengan jalan yang halal. Pernah terjadi tertipu. Gimana ini ada mahramnya? Ada. Qaddarallah, ketika ada satu yang dia tidak pakai mahram, ya masuk ke rumah, masuk ke hotel, ada orang masuk laki-laki, diambil duitnya, diambil duit dan aja CCTV-nya. Dilacak, ternyata itu kaum buruh atau pegawai di hotel itu. Kita tanya mana mahramnya, tidak ada. Kita marah kepada travelnya, katanya ada. Iya maaf, tidak bisa seperti ini. Bayangkan kalau pembimbing dia umroh, wanita tidak ada mahramnya, sakit dan ada kecelakaan, siapa yang menolong dia? Ini perlu difahami. Kita mencari harta dengan jalan yang halal. Kalau ada umrah atau yang lainnya, kita tanya mahramnya mana. Kalau tidak ada mahram, kita tidak mau, karena kita beribadah tidak ingin disibukkan dengan perbuatan maksiat. Ini juga safar kita bagi akhwat yang lain harus diantarkan oleh orang tua, diambil oleh orang tua atau kerabatnya yang dekat, yang itu masih mahram, dan perlu membawa KTP, karena waktu dulu banyak yang yaitu pembohong-pembohong, dikira itu mahram, ternyata itu yaitu kawan akrabnya. Ya, ini adalah kezaliman. Kita harus meneliti, karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika datang orang fasik bawa berita, teliti dulu. Bahkan juga suatu saat kecolongan pula, mengantarkan barang titipan orang, ternyata di dalamnya ada HP-nya. Ketika ada titipan dibongkar oleh musrifanya, lihat dulu
Kalau barang itu tidak ada yang bayarkan, tidak mengapa. Atau jualan, membawa barang untuk dijual, tidak boleh. Ma'had bukan untuk jual beli, untuk menuntut ilmu, dan ini akan merusak yang lainnya. Perlunya kita musrif dan juga musrifah memahami dalam hal ini. Tidak boleh kita biarkan bertambah banyak santri, bertambah banyak pola-pola mereka. Kita harus betul-betul teliti, karena itu amanat kita semuanya. Dalil adanya kita tidak haram musafir wanita sendirian tanpa mahram, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bersumber dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhillu li imra'atin, tidak halal untuk wanita, berarti haram. Tu'minu billah, ya wanita itu beriman kepada Allah. Ini menunjukkan wanita yang beriman tidak sama dengan wanita yang kafir. Karena wanita yang kafir tidak ada ikatan dia hawa nafsu. Wanita yang mukminah ikatannya dalil, karena mukmin. La yakhillu li imra'atin tu'minu billahi, tidak halal bagi seorang wanita yang dia beriman kepada Allah, dinisbahkan di sini iman, wal yaumil akhir, dan beriman dengan adanya hari pembalasan, karena amal kita akan ditimbang oleh Allah dan akan dibalas sesuai dengan amalnya. Tidak halal apa wanita ini? Tusafiru masirata yaumin, safar dalam perjalanan 1 hari, walailatin, dan 1 malam, illa ma'adhi mahramin alaiha, kecuali harus ada mahram, ada keluarga yang nasab, yang tidak boleh nikah dengan si dia, seperti bapak, saudara laki-laki, atau paman dari pihak laki-laki bukan dari pihak perempuan, maka boleh. Nah, atau orang itu sudah menikah, maka yaitu seorang tua mertuanya memahromi putrinya ketika pergi menuju ke suaminya, boleh. Karena termasuk bagian mahram yang mana orang tidak boleh nikah selamanya. Kalau tidak boleh menikah sementara, tidak boleh, karena suatu saat dia akan menikah. Ketika saudarinya meninggal dunia, maka adiknya boleh dinikah oleh yang suaminya, oleh temannya tadi, atau suami yang meninggal dunia. Muttafaqun alaih, dan ini adalah muttafaq alaih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan masirata yaumin wa lailah, perjalanan 1 hari 1 malam. Ini bukan berarti kita kalau setengah jam tidak mengapa, bukan begitu. Apalagi zaman sekarang lain dengan zaman dulu. Dan wanita ini keluar, apa kata beliau? Innal mar'ata idza kharajat istasrafa syaitan. Wanita itu kalau sudah keluar disambut gembira oleh syaitan dan akan dibujuk oleh syaitan. Karena penyakitnya wanita keluar, maka berjalannya lenggak-lenggok dia, menepukkan kakinya, bergaya si dia. Karena wanita dia yaitu mempunyai karisma sendiri, ingin berhias dan ingin tolah-toleh atau yang lainnya. Padahal Allah mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakhfadhu furujahum, katakanlah wahai Nabi, orang mukmin laki-laki hendaknya menundukkan matanya, tidak boleh melihat. Maka kita pun juga harus ketika kita ke warung, mata ini jangan diumbar. Kalau diumbar jangan dilepaskan, menunduk. Terutama kalian jualan itu wanita, walaupun sudah ibu-ibu. Karena tetap manusia dengan wanita adalah musuhnya dia, sebagaimana disebutkan di dalam ayat.
Dan ini harus difahami. Ya, dia harus difahami. Tidak boleh kita belusak-belusuk, dianggap itu keluarga kita sendiri. Berdosa kita, karena itu bukan mahram kita. Ini harus kita perhatikan. Hargai ilmu yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Karena kalau kita tahu ilmu melanggar, dosanya lebih besar. Ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar dosanya orang punya ilmu tapi dia melakukan tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Ini harus difahami. Ya, karena setan selalu melupakan kita. Demikian juga safar walaupun sebentar, kalau fitnah tidak boleh. Karena zaman dulu lain dengan zaman sekarang, zaman internet, zaman perubahan kemajuan teknologi. Kita pada zaman beliau tidak menjumpai wanita itu keluar dengan yaitu melepaskan kerudungnya. Bahkan para wanita dulu kalau malam dia keluar pakai yaitu pakaian khas, sehingga para sahabat tahu ini wanita muslimah. Sekarang tidak ada bedanya antara wanita muslimah dengan wanita kafir, illa man rahimallah, kecuali wanita-wanita yang betul-betul Allah Ta'ala memeliharanya, memberi petunjuk karena keilmuan yang ia terapkan dalam hidupnya. Ya, demikian juga terutama malam hari. Maka seorang tua harus perhatian betul terhadap putrinya. Pamit diawasi kemana dia. Dan karena banyak fitnah jatuhnya laki-laki kepada wanita karena keluarnya wanita. Makanya beliau mengatakan al-mar'atu idza kharajat istasrafa syaitan. Wanita ini kalau sudah keluar disambut gembira, dipercantik oleh syaitan, supaya laki-laki yang melihatnya ini merasa tertarik, merasa terharu dan terbayang pula, naudzubillah min dzalik. Hadis yang nomor 2, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bersumber dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya keduanya. Ibnu Abbas adalah anak paman beliau yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan Ibnu Abbas tentang dalil agama dan juga berilah pemahaman tentang tafsir. Annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ibnu Abbas ini pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin, janganlah bersepi-sepi seorang laki-laki dengan wanita. Mana bersepi-sepi ini bukan berarti sembunyi, tidak ada orang yang tahu. Al-khulwa mana campur, walaupun ada orang banyak. Sekarang berapa banyak sekolah-sekolah umum, ya laki-laki wanita kayak keluarganya sendiri saja, boncengan dengan sepeda motor. Atau orang bekerja ridho, senang dia kalau istrinya dibonceng oleh tetangganya ketika kerja di luar. Dan ini balak, maka banyak terjadi. Sebab setan ini yaitu membuat orang itu senang dengan orang yang bukan suaminya, yang itu bukan istrinya. Dan banyak terjadi kejahatan-kejahatan karena melanggar hukumnya Allah. La yakhluwanna rajulun bi imra'atin, jangan sampai seorang laki-laki itu khulwah, bercampur dengan wanita, illa wa ma'hadu makhramin, kecuali bersama wanita itu ada mahramnya. Boleh kita satu mobil, ini kita punya bapak atau punya saudara, boleh, karena saudara itulah yang akan yaitu menjadi sebab tenangnya wanita tersebut. Walaupun kakek umur 70 tahun tapi aman. Dan itu sudah menjadi fitrah. Karena seorang kakek, dia kurang bapak atau kakek, mesti ya kasihan terhadap anaknya kalau dia punya ilmu din. Oleh karena itu terjadi kerusakan di permukaan bumi ini, banyak terjadi perzinaan,
wanita pergi tidak pulang, yang lain ibunya bapaknya mencari karena keteledoran dari orang tuanya. Wala tusafiru, pertama tadi la yakhluwanna, walaupun dekat. Ya, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin. Ini bisa di pasar, bisa juga di toko yang lainnya. Yang nomor dua, wala tusafirul mar'atu, dan janganlah bepergian wanita itu illa ma'adhi mahramin, kecuali disertai dengan mahram. Mahram ini seperti bapak atau anak laki-laki kita atau paman kita dari pihak bapak, ya, dan juga yang lainnya yang tidak boleh dinikah, ya, atau cucu kita, yaitu laki-laki yang mana wanita itu pergi boleh dengan syarat apabila mereka sudah balik dan mengerti tentang hukum. Qala lahu rajulun, subhanallah, ketika beliau mengatakan jangan sampai wanita itu safar kecuali dengan mahram, timbullah pertanyaan dari salah seorang sahabat, ya Rasulullah, wahai Nabi, inna imra'ati kharajat hajatan, istri saya ini wahai Nabi mau keluar untuk haji. Haji ini rukun Islam yang kelima. Ini bukan pergi ke toko, bukan pergi ke pasar, bukan pergi ke pantai, bukan di lereng gunung, bukan di pesisir, ya. Haji ini. Wa inni tutibtu fi ghazwati kadza wa kadza. Sedangkan saya wahai Nabi, aku ini telah nazar, aku akan haji pada bulan ini. Waktu itu aku akan, sedangkan aku ini diwajibkan untuk perang ini. Wa inni uktutibtu fi ghazwati kadza wa kadza. Sedangkan saya ini sudah mendapatkan catatan atau yaitu kewajiban untuk perang. Suaminya mau perang, istrinya mau haji tanpa mahram. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, intalik, pergi kamu, maknanya pergi temani istrimu. Fakhudja ma'amra'atik, kamu harus haji dengan istrimu. Ini menunjukkan wanita haji tanpa suami tidak boleh, ya, karena hajinya wanita ada persyaratan, harus ada mahram, ya. Bagaimana tidak ada mahramnya sama sekali dia? Ya tidak haji, kalau ingin haji nikah. Dengan nikah akan selamat. Dan ini peraturan yang dilanggar. Apapun yang melanggar hadis ini kita tolak. Walaupun sekarang banyak wanita, banyak aman secara zahirnya, hati tidak bisa aman. Bayangkan seorang pemuda ketika dia tahu dengan wanita, getaran ini rodanya putar dia. Dan itu tidak bisa diingkari, itu sifat manusia. Wanitanya juga begitu, senyum dia, merusak otak. Nah ini yang harus kita fahami. Apalagi dia muda apa, sudah gurau, tambah menjadi-jadi syaitannya. Ini harus kita fahami untuk menjaga kehormatan kita. Sebab kalau sudah jatuh perbuatan zina, habis kebaikannya. Walaupun Allah Ta'ala mengampuni, tapi manusia akan melihat wibawanya turun, ya. Ini hidup kita lain dengan hidup pada zaman dulu. Jaga kehormatan diri kita. Kalau tidak bisa, cepat nikah. Solusi yang paling bagus, ya ma'syar sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Wahai para pemuda, ya, kalau kamu mampu menikah, segera menikah, karena Allah Ta'ala akan menanggung rezekinya. Dan lihat teman-teman antum ada yang menikah, jualan es yang lainnya, bisa hidup dengan istrinya
Dengan syarat kalau menikah memang mencari ridha Allah dan untuk menjaga syahwat. Sebab kalau orang sudah menikah menjadi tenang dia, karena Allah telah menjadikan laki-laki tenang ketika dia sudah menikah. Dan maksud menikah untuk membina keluarga yang baik, dan itu kita saksikan banyak. Makanya banyak orang menikah daripada tidak. Lihat laki-laki yang belum menikah riwa-riwa ke sana kemari, membuat bingung orang tua. Tapi kalau sudah menikah tenang orang tua, sekalipun orang tua yang harus beri nafkah, karena itu baik untuk anaknya. Menjaga kehormatan anak keluarga lebih diutamakan. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala fi kitab Riyadhis Shalihin bab tahrimi safaril mar'a, disebutkan oleh al-muallif yaitu Imam Nawawi dalam kitab Riyadhis Shalihin bab haramnya bepergian wanita wahdaha sendirian sekalipun sudah tua. Ya, karena namanya wanita umum di sini. Yakni bila mahramin, kalau bepergiannya tanpa mahram. Wadzalika, kenapa harus pakai mahram ini? Karena wanita laki-laki jalan sendiri ketemu laki-laki enggak ada apa-apa. Sentuhan syahwat tidak ada. Dan itu fitrah manusia. Wadzalika annal mar'ata naqisatul akli wati. Nah, ini penyebabnya. Karena wanita itu dia kurang akalnya, makanya sering kebujuk, sering kerayu. Apalagi laki-laki ini pandai merayu, semua keluarganya tidak diingat. Yang diingat adalah laki-laki tersebut. Watin, dan juga kurang agamanya. Kurang agamanya kalau dia datang bulan tidak sholat. Kurang agamanya pula kalau dapat warisan hanya dapat satu, laki-laki dapat dua. Saksi juga kurang pula, saksi laki-laki satu, perempuan harus dua. Maka inilah faedahnya kenapa wanita tidak boleh safar sendirian. Tidak boleh dititipkan seorang ustadz. Ustadz ini titip, ustadz laki-laki, dia juga punya syahwat. Ya, tidak bisa dijam, tidak bisa. Pokoknya tanpa mahram tidak boleh. Daripada nanti kita akan dihukum oleh Allah Ta'ala di akhirat. Qaribatu tasawwur, dan juga pendek pikirannya. Ya, pendek dia. Tidak terlintas bagaimana masa depannya. Apa yang dilihat senang sudah, tanpa berpikir untuk hari belakangnya. Makanya kalau kita punya duit tidak boleh diserahkan kepada wanita semuanya. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Kamu jangan berikan uang-uangmu itu, duitmu itu kamu jangan titipkan kepada orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu din, termasuk wanita. Kita simpan, kita kasih untuk kebutuhan si dia. Karena wanita kalau duit banyak, beli ini beli itu, lalu mari dikasih apa saja main-mainan, nggak ada faedahnya. Kalau laki-laki Allah Subhanahu wa taala beri, ini untuk berinfak, ini untuk keluarganya, ini untuk saudaranya, pikirannya banyak. Ya, inilah perlunya kita menjaga diri kita. Walaupun seorang istri, tetap kita punya simpanan sendiri. Haknya istri kita kasihkan. Dan kalau memang istri itu baik, walaupun baik masih ada kekurangannya, tetap bagaimana kita bisa menjaga kehormatan diri kita. Kullu insanin yakhda'uha, semua manusia mau menipu, merayu. Nah ini karena dia pendek akalnya, agamanya sudah kurang, sholatnya juga kurang, dia akalnya pendek, gampang dia ditipu oleh orang. Makanya kita perlu menjaga putri-putri kita. Kita didik, kita pelihara mulai kecil. Jangan sampai nanti kalau sudah dewasa kita karena lengah menjadi beban seorang tua. Karena nodanya yang menimpa pada wanita lebih berat daripada laki-laki. Dan ini sudah kenyataan.
Ini semuanya untuk kita kaum pria, harus waspada. Tepatilah, taatilah Allah Ta'ala dan Rasulnya, karena Allah Ta'ala dan Rasulnya menyampaikan kita untuk maslahah kita dunia dan juga di akhirat kita, dan untuk keterangan hati kita pula. Wa kullu insani yudhillu biha, semua manusia ingin mengejek wanita ini, ingin meremehkannya, dibujuk, dirayu, habis itu ditinggalkan, tanpa ada kehormatan. Wa hiya fitnatur rijal, dan ini adalah fitnahnya kaum laki-laki. Fitnah yang paling pertama dunia ini adalah wanita, termasuk fitnahnya Bani Israel. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, innama kanat fitnatu Bani Israel fin nisa. Sesungguhnya fitnah yang paling besar yang menimpa Bani Israel, ini orang punya ilmu, adalah wanita. Lihat Syiah, ya, yang mana wanita bagikan hewan saja, dinikah tanpa ya wali, ya, nikah mut'ah, satu hari nikah dicerai, ganti lagi. Begitu keadaannya wanita di dunia kalau tidak dipayungi dengan din. Dan juga beliau mengatakan, ma taraktu ba'ti fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Ini sabda beliau, tidaklah aku meninggalkan suatu fitnah yang paling besar setelah aku meninggal dunia, melainkan bahayanya laki-laki ini dengan wanita. Adharra ala rijali minan nisa, ya, dan karena Allah Ta'ala menguji kita, kalau kita selamat dari ujian mendapatkan pahala, kalau kita hanya dari ujian mendapatkan siksaan. Falihadza tamna'ul mar'atu minas safari bila mahramin, karena itu dilarang wanita itu bepergian tanpa mahram, tidak boleh dititipkan. Ini perlunya untuk yaitu musrifah, penerima yaitu santri dari wanita, maka hendaknya dikontrol betul, diminta KTP-nya, jangan itu, dan juga diminta yaitu kartu kakak itu bagus, ya, kakaknya dilihat, karena penipu banyak, ya, malingnya lebih pintar daripada penjaganya. Itu bahasanya Jawa, pencuri lebih pintar daripada penjaga. Penjaga suatu saat mengantuk dia, ya. Ini perlunya kita fahami agar diri kita selamat dunia, selamat di akhirat insyaallah. Waqtalafal ulama'u fima idza kana as-safaru qasiran hal tamna'u minhu aula. Ulama berbeda pendapat jika wanita itu bepergian dekat, apakah dilarang atau tidak dilarang. Hal tamna'u minhu aula, apakah dilarang wanita walaupun dekat. Faminhum man qala, ada orang mengatakan innaha tumna'u hatta minas safaril qasir, dilarang walaupun safarnya hanya pendek. Sebab kalau terjadi kecelakaan, ya, kecelakaan wanita lagi, masih muda lagi, mau tidak mau orang menolong, dan karena merasa menolong akhirnya orang tuanya yang awam merasa ditolong, wah ini dianggap keluarganya sendiri, dianggap saudarinya sendiri. Inilah waswas syaitan yang masuk kepada orang-orang yang tidak tahu din. Nah, ini yang harus kita fahami. Wa minhum man qala la tumna'u illa minas safari tawil. Ada yang berpendapat tidaklah dilarang wanita itu bepergian pendek kecuali bepergian yang jauh. Namanya kalimat safar kita faham. Makanya kita hendaknya di ma'had kita tidak mengajak putri-putri kita di tempat-tempat yang jauh, ya, di tempat yang dekat, karena
walaupun diizinkan oleh orang tua. Orang tua juga bisa jahil, tidak tahu. Kalau orang tua itu tahu din, tidak akan membolehkan. Inilah faedahnya din, yang akan menahan hawa nafsu. Ya, karena orang tua ada tidak tahu din. Dan kadangkala anaknya, orang tua dibujuk oleh putrinya atau anaknya bisa jadi karena tidak tahu ini boleh, padahal tidak boleh. Ya, hargai ilmu supaya kita tidak terjadi musibah. Was-sahihu annaha tumna'u ma yusammihin nasu safaran. Yang benar dilarang wanita itu keluar apabila itu sudah dinilainya safar. Atau tidak nilai safar tapi banyak laki-laki yang penjahat. Sekarang berapa banyak laki-laki sepeda motor dihadang, diambil yaitu tasnya, ya, dan juga dibawa wanita dengan sepedanya, nggak tahu kemana sih dia. Inilah faedahnya kenapa wanita keluar harus ada mahram. Fa kullu ma yutlaqu alai ismu safar, maka setiap yang dinamakan safar, fa innahu la yajuzu lil mar'ati an tusafira, tidak boleh wanita itu pergi illa ma'adhi mahramin, kecuali ada mahram. Mahram adalah orang yang sifatnya tidak boleh menikah dengan si dia, tetapi tetangga itu bukan mahram. Khaufan 'alaiha minal fitnati wasyarri wal bala, dikhawatirkan nanti terjadi fitnah, terjadi yaitu kecelakaan di jalan, terjadi pula umpamanya ada suatu saat polisi mau datang, mana STNK-nya, ya, hubungan dengan laki-laki, maka hendaknya wanita bagaimana dia pergi hendaknya pakai mahram, sehingga kalau pergi biar laki-laki itu yang berhadapan dengan yang pihak yang berwajib. Begitulah kaum muslimin wal muslimat wal ikhwah wal akhwat, terutama yang punya ilmu, maka nikmati ilmu ini untuk keselamatan kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhirnya insyaallah. Kalau ada santri yang pulang dengan pesawat, apakah dia sholat sunnah safarnya? Iya, sebelum naik pesawat sholat dulu supaya selamat di bandara atau ketika sudah sampai pula. Lebih baiknya orang mau safar sholat dua rakaat supaya kita selamat. Karena kita tahu itu pesawat itu di udara, jatuh atau yang lainnya. Maka dengan kita mengawali beribadah, andaikan ada musibah, kita telah mengawali dengan ibadah. Apabila safar bagi wanita yang menemaninya anak di umur 10 tahun, tidak boleh kalau dia belum balik. Karena umur itu masih umur anak-anak, dia lari ke sana. Kamu lihat itu anak-anak kecil itu, tangga itu lari si dia, turun dari masjid lari dia, masuk masjid lari si dia, ya, menyeberang jalan lari si dia, karena belum sempurna akalnya. Sekitar kelas 3, jangankan kelas 3, kelas 4, 5, saya tahu sering sholat itu di seperti burung ya di masjid. Ini kenyataan, ini umurnya itu kelas 5, kelas 6, banyak musrifnya. Setelah sholat itu tidak mau zikir, sholat sebelum 1 rakaat keluar. Loh, apa itu jadi mahram? Wah, bisa ditinggal kita nanti oleh anak kita. Tapi kalau sudah dewasa orang tuh sehat akalnya baik boleh. Kalau sudah sampai umur tapi otaknya tidak baik, tidak boleh. Maka yang namanya harus orang punya ilmu, sehingga ada apa-apa dia bisa membantu yaitu wanita yang ditemaninya. Wallahu a'lam bishawab.
Bolehkah kita melarang dengan tindakan keras ketika saudari kita keluar tanpa mahram? Kita nasihati, istausu bin nisa'i khairah, nasihati wanita itu dengan baik, ya, karena dia khuliqat min dhilain, diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna wajaha a'laha, paling bengkoknya tulang itu di atas. In aqamtaha kasartaha, kalau kamu keras patah tulang itu. Wa in taraktaha wajah, kalau kamu biarkan tetap bengkok, tarik ulur. Jadi kita nasihati dengan lembut, atau kita kasih hukuman-hukuman yang sifatnya ringan. Karena wanita ini karena pendek akalnya, kurang agamanya, putus ya, lari dari rumah, tidak pulang. Dan yang sedih adalah keluarga sendiri. Dan itu banyak kita jumpai waktu-waktu dahulu. Kalau ibunya ibunya terlalu keras, bapaknya pergi dia. Nah, sekarang pergi bahaya. Ya, bepergian sekarang lain dengan dulu. Di sini Gresik tidak ada mobil, jalan kaki. Sekarang di sini banyak becak, banyak yang lainnya. Tidak mustahil mereka akan pergi ke tempat jauh, dan itu madarat pula untuk dirinya. Dan mereka tidak berpikir nanti kalau dia ada laki-laki yang berbuat jahat kepada dia. Dan inilah yang kita harus membantu keluarga kita. Berlaku lembut, dinasihati, ya, dinasihati yang baik, dinasihati. Apa boleh mengajak anak kecil untuk sholat tahajud secara berjamaah dalam rangka mendidik? Kalau dia tidak lari-lari boleh, karena beliau juga membawa yaitu cucunya. Ketika sujud diletakkan tidak lari-lari. Tapi kalau kita bawa anak lari-lari rame, naik ke yaitu mimbar yang lain, tidak boleh. Ya, berapa banyak kita kadang-kala senang bawa anak, ternyata kita sholat tertawa dengan anak kita karena lucu dia, karena numpang di pundak kita. Kalau kita dia yaitu faham dalam hal ini, tidak mengganggu orang sholat, tidak mengapa. Memang beliau pernah mengajak cucunya Hasan dan Husain. Beliau pernah pula ketika sujud, ya, ini cucunya naik ke pundaknya, dan beliau tidak mau bangun, khawatir jatuh. Namun sekarang banyak kita lihat anak itu rame keliaran ke sana kemari, bahkan juga membawa anak putri, kemudian hanya tidak pakai jilbab, kelihatan betisnya, kelihatan pahanya, ini juga tidak boleh. Dan inilah adat yang tidak benar kalau kita pandang secara Islam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.